Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Bapa, namamu ditinggikan, namamu diagungkan, karena Tuhan layak kami sembah, kami agungkan. Tuhanlah andalan kami, Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kami. Di tengah-tengah kepanikan dunia kami merasa aman bersama dengan Tuhan. Bahkan kami tahu dengan perayaan Natal menggambarkan Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak pernah takut menghadapi hari depan kami. Karena Tuhan akan menatang langkah-langkah kami. Kami tidak akan terpelecok. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan, ada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, menapak hari depan kami bersama dengan Tuhan. Kami butuh firman-Mu hari ini untuk menguatkan kami, memberikan penghiburan, memberikan peringatan, sehingga setiap kami semakin diingatkan, dikuatkan. Terlebih Bapa, kami bertumbuh di dalam iman kami, pengenalan akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, belum terlambat saya mengucapkan selamat hari Natal, Hak Mesak ya, Samea, Bapak Ibu, Molat Samea, artinya selamat hari Natal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang yang tidak mau merayakan Natal karena dianggap Natal bukan lahirnya Yesus bulan Desember. Sedikit saya ingin jelaskan kepada saudara, Yesus itu lahir bulan Desember. Bukan menurut penanggalan yang dikatakan penyembah dewa matahari. Bapak Ibu, Gregorian membuat tanggalan 1 Januari itu pas penyunatan Yesus. Jadi tanggal 1 Januari itu penyunatan Yesus, yaitu hari yang ke-8. Anda hitung mundur, Yesus lahir tanggal berapa? Kalau tanggal 1 itu hari ke-8, 31 hari ke-7, tanggal 30 hari ke-6, tanggal 29 hari ke-berapa? Ke-5, ya kan? Terus 27, tadi berapa coba ya? Hari pertama itu tanggal 1, ya, atau hari ke-8, tanggal 1. 31 hari yang ke-7, 30 hari yang ke-6, tanggal 29 hari yang ke-5, tanggal 28 hari yang ke-4, ya, tanggal 27 hari yang ke-3, tanggal 26 hari yang ke-5, hari yang ke-2, tanggal 25 hari yang ke-1. Berarti pas tanggal 25 hari Yesus. Loh kok di tempat-tempatnya? No Bapak Ibu, itu penanggalan sejarah, bukan penanggalan kata orang. Ada buku dari Didaskalia, itu menunjukkan sejarah. Kenapa Pak? Sedikit ini saya uraikan supaya Natal nggak ada rancu. Serangan di kiri kanan, terutama orang yang tidak ikut merayakan Natal, menyerang kita. Katanya menyembah dewa matahari. Bukan Bapak Ibu. Tuhan itu diplanning oleh Bapa di surga untuk menggenapi janjinya. Di dalam Kejadian pasal 3, keturunanmu akan meremukkan kepalanya, keturunannya akan meremukkan kakinya. Jadi siapa itu? Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3. Kalau Anda lihat setan, iblis menggigit kaki, ya dikatakan itulah iblis. Tapi dihancurkan kepalanya dengan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu kenapa Pak mesti Desember? Anda perlu tahu kegenapan itu banyak. Tapi saya uraikan Desember ini. Bapak Ibu, Desember kalau Anda lihat itu ada menorah. Menorah kaki Dian yang 7. Tapi Desember itu 9 yang namanya Chanukia atau Chanukah. Upacara Chanukah sebelum Yesus lahir itu namanya Hari Raya Terang. Hari Raya Terang itu diupacarai sebelum Yesus lahir. Memperingati apa? Seorang tokoh yang namanya suku Selot, Simon, orang Makabe, ya, Simon itu dikatakan orang Selot, Simon si Makabe ini itu membersihkan bait Allah. Diusirlah orang-orang dari Syria di sana itu disuruh keluar karena dia mengotori sama-sama orang Romawi. Disingkirkan, dibersihkan bait Allah, lalu bisa dipakai ibadah kembali. Itu zaman sebelum Yesus lahir. Yesus datang ke dunia bukan membersihkan bait Allah ini, tapi bait Allah itu ini. Anda dan saya harus dibersihkan. Tidak layak Anda berjumpa dengan Bapa walaupun Anda berbuat baik. Karena hatimu masih kotor. Dosa harus dibersihkan. Itu hari raya terang persis. Pas waktu Yesus lahir, persis pembukaan Chanukah. Jadi pas tanggalnya bukan dipaskan. Anda perhatikan kenapa Yesus ada di Nazaret harus pergi ke Bethlehem. Anda perlu tahu kenapa Kaisar Agustus mengadakan sensus. Karena Yesus keturunan Raja Daud. Supaya silsilah Raja Daud harus lahir dari Bethlehem. Kenapa kok tidak ada tempat penginapan? Katanya itu namanya Katalomate. Katalomate itu hotel murah untuk orang miskin, untuk orang-orang melarat. Yusuf punya saudara, kenapa rumahnya nggak dipakai rumah saudaranya? Kenapa mesti di kandang yang bekas seperti goa itu tadi?
Bapak Ibu, ini menggenapi juga. Menggenapi apa? Anda tidak bisa dibersihkan oleh darah domba. Tapi domba jantan yang tersembelih adalah Yesus. Maka dia harus lahir di kandang. Seperti domba yang tersembelih. Itu jarang diuraikan dalam khotbah Natal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Natal itulah menggenapi janji Tuhan. Lalu apa yang kita percaya? Pak, itu katanya orang Lukas 1 ayat 26 itu bulan Juni. Bukan Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 26 pada hari yang ke-6 itu bulan Maret. Itu Nisan di dalam bahasa Ibrani. Bulan Maret Maria didatangi malaikat. Bulan April hamil. Anda hitung aja 9 bulan. Hari apa? Bulan apa? Dan setiap tahun 25 Maret itu di Nazaret dirayakan sebagai hari kabar sukacita. Sampai hari ini. Itu sejarah bukan katanya. Anda jangan dengarkan kata orang, Alkitab palsu lah, ya kan? Karena nggak punya bukti. Kalau Anda bilang etas levitamu palsu, Anda bisa buktikan ini yang asli. Gitu loh. Kalau enggak ada aslinya jangan percaya, karena banyak orang Kristen sekarang mulai gamang. Ada yang enggak mau merayakan Natal. Itu kan tradisi barat, Pak. Memang itu dari barat, tapi ini ada maknanya. Pohon terang dari dari cemara, Anda perlu tahu semua pohon mati kena salju. Tapi pohon cemara tidak, makanya evergreen tree itu gambaran orang Kristen. Dalam musim apapun, dia tetap tegak berdiri. Mau badai, mau kering, dia tetap warnanya hijau. Bapak itu simbol, ya bukan kebetulan. Kenapa dipakai lilin? Lilin itu gambaran bahwa Anda, kadang-kadang Anda itu bisa hancur hanya karena Anda ingin menerangi dunia. Wah rugi dong Pak, ya itulah. Jadi Kristen harus berani berkorban. Kalau Anda tidak berkorban hanya minta berkat-berkat, jangan jadi Kristen. Pergilah ke tempat berhala supaya Anda bisa diberkati. Kekristenan itu tempat di mana manusia di tengah dunia menjadi terang. Nah Bapak Ibu, jadi bulan Nisan itu ketika keluar dari Mesir, itu bulan pertama orang Yahudi. Tetapi terus kenapa kok ganti Pak? Diganti tahun barunya bukan Nisan, Bapak Ibu. Nisan itu Maret dulu. Diganti bulan Tisri, itu September, Oktober. Sampai hari ini, Hari Raya Israel September, Oktober. Kenapa? Ketika pembuangan di Babel, nggak ada bait Allah. Lalu para pemuka agama di sana mengatakan, penciptaan dunia itu adalah hari yang ke-7. Di mana hurufnya itu yang dikatakan huruf yang menyebut Bapak. Angka 7 itu sebutan Bapak. Bapak pemelihara, Bapak penjaga, Bapak itu yang merawat. Diambillah di sana. Maka sejak itu ditetapkan. Keluar dari Babel, penanggalan tahun baru Israel berubah menjadi bulan September, Oktober. Makanya itu di dalam Lukas 1 ayat 26 itu adalah bulan Maret. Anda hitung sendiri ya, ibu-ibu yang hamil, biasa hamil 10 bulan, 20 bulan hamilnya. Berapa? 9 bulan, hitung. Mulai April, kira-kira bulan apa? Ya, nanti dihitung sendiri. Nah, kembali lagi, lalu maknanya Natal itu apa? Kok di penghujung tahun, memasuki tahun yang baru? Bukan kebetulan juga. Tuhan mengendaki Anda dan saya menghadapi tahun depan. Bukan orang yang meraba-raba. Menurut peramal ini begini, menurut ini begini. No, Anda tahu, ini bukan kebetulan. Saya akan khotbahkan ini. Apa ini? Immanuel. Apa artinya? Tuhan beserta kita. Yes. Anda harus tahu, bahasa Ibrani. Di dalam. Manu, itu bisa manusia, bisa kita. Manu, El, itu Allah. Jadi Allah di dalam manusia. Yesus, Tuhan, Allah ada dalam diri kita. Bapak, kalau di dalam bahasa mereka, Yesua Hamasya, bukan Yesua, Hamasya itu jabatan. Yesua itu nama, Yesus itu nama, Kristus jabatan. Ya, jangan sampai keliru. Namanya Yesus Kristus bukan, namanya Yesus. Kristus arti yang diurapi. Yosua namanya, Hamasya artinya Sang Mesias. Nah, Bapak Ibu, pentingnya apa? Ayo kita baca dulu dalam kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga. Anda bisa buka ayat yang ke-14 sampai ayat 20 sebetulnya, tapi kita nggak baca semua. Anda lihat aja di situ satu persatu, Bapak Ibu. Nabi Sefanya sudah memberikan satu nubuatan tentang Immanuel. Maka itu Anda perlu tahu, aku sekarang menghadapi hidup di dunia yang tidak tahu. Tapi aku tahu Natal merupakan janji Allah di mana pengejawantahan kasih Allah atau perwujudan kasih Allah itu di dalam Natal. Di dalam Natal itu tangan Allah terulur, tinggal Anda menanggapi atau tidak. Kalau Anda tidak, Anda menghadapi tahun di depan, Anda akan takut. Kita tidak mengerti tahun di depan apa yang bakal terjadi. Bapak Ibu sering saya bawa ini,
Saya bawa ini gambaran tahun 95, saya pergi ke Israel ke salah satu museum, gara-gara kita melihat di sana ada satu, ini saya ambil. Anda tahu ini gambaran apa? Orang pakai apa? Bukan masker lagi Bapak Ibu. Ini kayak teropong begitu, ada begininya. Dia bilang nanti sewaktu ketika akan terjadi perang virus atau perang kuman. Kapan? Enggak tahu. Itu nanti akhir zaman. Dia bilang selain bom nuklir, bom hidrogen, bom kuman, Bapak Ibu, itu peperangan akhir zaman. Bahkan bukan cuma itu, peperangan secara yang dikatakan sistemnya yang komputer digital, itu perang loh. Anda tahu digital sekarang perang. Anda tahu perang digital? Israel, Tel Aviv tiba-tiba mati semua, itu airport. Dihantam sama Syria. Cuma dalam waktu 2 jam dibetuli. Kenapa? Israel pakarnya komputer. Bapak Ibu, ya. Anda lihat komputer datanya dari Israel, dihantam sama Syria. Cuma 1 jam, pulih lagi nyala. Dibalaslah Syria, sampai hampir 1 minggu nggak bisa nyala. Bapak Ibu, lalu disikat, dibom. Itu perang secara komputer. Contoh lagi, Cina. Kapal induk Amerika memasuki selat itu Cina, mati Bapak Ibu. Kapal induknya nggak tahu belok kemana. Karena apa? Dimatiin. Ini terjadi. Jadi jangan kaget tiba-tiba komputer Anda mati. Terjadi perang cyber. Nah Bapak Ibu kembali lagi. Jadi Pak, di dalam ayat ini Anda buka ya, Sefanya pasal yang ketiga, ayat 14. Kalau itu Anda buka mulai sampai ayat 20 jangan ditutup. Saya nggak bacakan karena waktu Bapak Ibu terlalu lama. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan nubuatan ini akan lahir seorang namanya Immanuel. Allah beserta kita. Apa yang bisa kita beroleh kalau Immanuel dalam hidup kita? Saya singkat aja. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu, 16, ayat 16 dikatakan kalau Immanuel ada dalam diri kita, kita nggak perlu takut keadaan apapun juga. Apapun yang sedang terjadi pasti di dalam planning Tuhan. Kalau Anda di dalam hadirat Tuhan, maka itu Kristen, jangan jadi orang yang cuma beragama Kristen. Jadilah orang yang mengenal Kristus secara pribadi. Apa artinya Anda bisa terlibat pelayanan tapi Anda tidak percaya Tuhan secara pribadi? Berapa banyak? Banyak. Saya nggak mau saksikan Bapak Ibu, sekarang saya lagi layani itu, anak itu pemain musik paling hebat di gereja. Tiba-tiba dia bilang sama mamanya, saya melayani di gereja, tapi saya nggak mau jadi Kristen. Bayangin dari kecil di gereja. Coba, kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Immanuel di dalam hati dia tidak hidup. Bapak Ibu, kalau Anda hidup ada Immanuel, situasi bisa berubah Pak. Bisa. Keadaan bisa parah Pak. Bisa. Pak bisa kena COVID. Bisa. Tapi kena COVID bukan berarti Anda itu pendosa. Banyak pendeta kalau kena COVID, dia bilang enggak Pak matinya bukan kena COVID. Kenapa? Sesak napas. Bapak Ibu sesak napas sama COVID mirip enggak? Orang kena COVID sesak napas enggak? Tidur ya. Bapak Ibu. Orang Kristen perhatikan COVID itu bukan dosa. COVID itu rekayasa manusia, makanya sudah diramal di sini tahun 95. Siapa Pak? Ya kalau Anda dengar Amerika nuduh Cina, Cina nuduh Amerika, padahal yang punya virus banyak. Israel punya, Syria punya, Irak punya, Korea Utara punya, Indonesia aja tidak punya itu senjata virus, belum punya. Nah jadi Bapak Ibu siapa? Ya pasti mereka-mereka lah yang sedang berpacu untuk menjadi penguasa dunia. Bapak Ibu. Dan sekarang yang jadi penguasa dunia pasti Cina. Dia sudah mengirim seluruh binatang juga ke Mars. Dia sudah mengambil energi matahari untuk listrik. Dan Anda tahu ada jalan besar di sana. Itu semuanya bisa dipakai untuk energi listrik. Jalan, mobil bisa lewat di atasnya. Tapi di bawahnya ini untuk panel-panel untuk bisa mendatangkan listrik. Coba gila nggak itu China, Bapak Ibu. Ya kalau Anda pernah ke sana, yang dikatakan jembatan yang dari kaca itu, orang sering jalannya jongkok-jongkok Bapak Ibu. Ya, karena takut jatuh. Padahal nggak jatuh Bapak Ibu. Ada banyak yang teknologi-teknologi luar biasa. Buat terowongan di bawah dan sebagainya. Bahkan mau ditembus sampai ke Australia Bapak Ibu. Ya, belum roketnya enggak perlu pakai kapal induk dari Beijing bisa menghantam Washington. Maka itu Amerika begini-begini terus. Lalu bagaimana Pak? Alkitab sudah tulis, naga itu pasti bangkit. Ya, naga itu bangkit Bapak Ibu. Jangan naga cuma digambarkan setan. Nah kembali lagi, di tengah-tengah kepanikan dunia ini Pak, aku jadi takut. Anda kalau punya Immanuel, Anda akan pernah takut. Karena apa? Aku percaya, Dia yang memimpin aku lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi. Ekonomi mungkin Anda drop gara-gara
baru-baru ini kena setahun, hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, Anda udah nggak bawa rombongan ke Israel? Ya enggak bawa dong, 2 tahun lagi mana ditutup. Sekarang aja dibuka, orang enggak berani. Kenapa? Anda pulang di sana di karantina 14 hari. Ongkos karantina dengan ongkos perginya sama. Ngapain? Saya bilang di rumah aja, nanti kalau sudah beres baru pergi. Obat sudah ada obat ini ada Bapak Ibu. Obatnya COVID sudah ada, tapi belum masuk Indonesia. Merck, M-E-R-C-K, itu di Amerika sudah membuat produk, tapi harganya nggak tahu. Sudah ada, tapi Indonesia belum bisa dapat, karena jatah mungkin untuk mereka sendiri dulu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kembali lagi, ketakutan ini bukan cuma itu, ekonomi gua Pak sekarang merosot. Jangan bingung, kalau Anda hanya andalkan ekonomi, Anda nggak pernah bahagia dalam hidup ini. Tapi kalau Anda andalkan Tuhan, ekonomi Anda mungkin merosot. Anda percaya, besok akan dipantulkan ke atas. Hidup kita itu seolah bola pingpong, Bapak Ibu. Kalau bola pingpong itu dijatuhkan, semakin keras jatuhnya, semakin apa? Mantulnya semakin tinggi. Itu prinsip saya, maka itu saya Bapak Ibu 2 tahun pelayanan semua tutup. Israel tutup. Lalu bagaimana? Nggak ada kehidupan Pak. Saya iseng-iseng kadang-kadang ada orang jual tanah apa, saya maaf ya, orang bilang makelar. Istilah kerennya boker ya. Boker ya, boker apa? Broker, oh saya keliru ya, boker. Boker dalam bahasa Ibrani itu, boker itu pagi. Kalau di sini boker buang, ya karena dilecehkan ya. Bahasa Ibrani boker, betul Anda cek. Kalau ketemu orang Yahudi, boker tov, itu artinya selamat pagi. Ya, Bapak Ibu. Nah kembali lagi, kalau siang Pak, siang itu biasanya orang ya, Yom Tov atau cuma Shalom. Kalau sore, Erev Tov. Kalau malam, Laila Tov, Bapak Ibu. Nah kembali lagi, saya nggak dapat nawarin tanah, nggak dapat, rumah juga nggak ada penghasilan. Saya sama istri saya gimana? Kata istri saya, kita coba yuk buat kue-kue yuk. Supaya nanti kalau situasi ini panjang, kita masih ada kehidupan, dapur ngebul. Saya nggak punya kaplingan Bapak, artinya kaplingan itu gereja nggak punya. Saya membangun gereja, saya serahkan orang. Bapak Ibu, bangun lagi serahkan orang. Lalu gimana? Ya udah, saya percaya dia. Gimana katanya orang-orang? Jalan aja sama istri saya, jalan. Ada duit, ada sedikit. Jalan kita ke Bali, pelayanan kemana? Sosial, pelayanan-pelayanan yang tidak menghasilkan. Maaf Bapak Ibu, pelayanan tidak menghasilkan. Artinya selesai pelayanan itu cuma kamsia atau say thank you. Udah, jalanlah kita. Kalau udah pulang, habisnya duit pulang. Bapak Ibu. Lalu kemana? Kalau di rumah saya diam, di rumah lama-lama jengeh juga. Pagi dijemur, Bapak Ibu. Umur saya sudah lumayan Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Gembala, nggak tahu tua saya apa tua Bapak. Umur saya baru 51 tahun lahirnya Bapak Ibu. Berarti umur berapa ya? Lumayan ya. Itu tidak boleh pergi, mall nggak boleh ya. Ada tulisan 60-70 nggak boleh masuk mall katanya. Tapi saya masuk mall berulang-ulang. Kenapa? Karena orang nggak percaya kalau saya umur segitu. Dilihat lebih muda. Puji Tuhan, Alhamdulillah Bapak Ibu lebih muda. Nah Bapak Ibu, istri saya bilang kita jual kue, dia bisa banyak pesanan. Tapi saya bilang no, waktu kita untuk Tuhan habis nanti. Di mana? Terserah dia. Dia bos kita, dia yang panggil kita, dia yang tuntun kita, maunya apa. Dan saya tidak pernah WhatsApp orang-orang, Pak, gimana ini Pak, situasi begini Pak, 2 tahun ini Pak, gua nganggur. Itu namanya mengeluh dengan cara nodong pelan-pelan. Saya tidak, saya cuma sama dia doa, pergi, jalan, suruh jalan. Pelayanan ke Bali, pelayanan Jawa Timur, masuk ke daerah, lah duitnya habis tadi. Ya udah, mau habis ya pulang. Mau ngapain, yang penting di rumah masih ada sedikit buat nasi. Dia bilang gitu, udah tenang aja, pasti Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lama, yang tidak saya ingat dari Bandung, Bapak Ibu. Tiba-tiba telepon saya, nomornya nggak saya kenal. Begitu saya lihat, saya biarin aja, saya matiin. Masuk lagi, matiin lagi. Karena apa? Sering saya angkat, Bapak mau, Bapak dapat fasilitas, kami dari Citibank. Maaf ya, orang ini nomor dari mana, tahu nomor nama saya, sok tahu, Bapak fasilitas, Bapak terpilih, Bapak ini. Ya, balik begitu capek, apalagi kalau nyetir mobil kan. Saya nggak matiin. Sampai 4 kali. Wah penting ini orang kali, saya angkat. Pak, Bapak ingat sama saya? Ya nggak ingat lah, wajah lu nggak tahu, betul nggak? 95 saya ikut Bapak ke Israel. Bapak tahu, saya dari Bandung, Bapak nama saya ini. Oh ya, kenapa Pak? Ada masalah apa? Saya pikir perlu bantuan doa, walaupun cuma per telepon. Enggak Pak, saya cuma mau tanya nomor rekening Bapak. Loh Bapak Ibu,
Cuma tanya nomor rekening. Saya tanya, kalau Anda ditanya nomor rekening kasih enggak? Kalau enggak dikasih sombong. Lagi butuh kok, ya kan? Saya kasih, Bapak Ibu, saya kasih nomor saya, nama saya bukan itu Pak. Di belakangnya ada Jinarko, tapi depannya bukan. Kalau Anda tahu KTP saya bingung, ada pendeta bilang, Pak namamu harus diganti Pak, Bapak bukan nama Kristen. Ya, kamu nama Kristen kalau moral lu bejat buat apa? Nama saya Bapak Ibu Saudara, nama saya tahu ya, saya sebut Bapak, saya dulu pendeta Buddha. Maka saya dikasih nama Dewa Daru Jinarko, 3D. Itu dalam bahasa Sono, Dewa Daru Jinarko, artinya seorang dewa yang membawa hujan, memberikan kesuburan. Jinarko itu diambil dari bahasa Mandarin, Ren. Ren itu artinya manusia, I itu baik. Jadi manusia berbudi, itu saya, luar biasa ya. Padahal orangnya kadang-kadang enggak berbudi Bapak Ibu dulu. Dulu tukang berantem, rusak Bapak Ibu ya. Nah, saya katakan sama istri saya, coba lihat, dia kirim berkat. Apa cuman itu? Enggak Bapak Ibu, Tuhan atur kayak Natal kemarin, Bapak Ibu, seorang polisi yang kita baptis dulu di Israel, masih pangkatnya melati 2, sekarang sudah bintang 1. Bapak Ibu, Pak, gimana kabarnya? WhatsAppan. Saya bilang kabar baik, Jenderal, gimana kan dia sudah Jenderal. Pak, maaf, 3 kali maaf. Kenapa? Minta nomor rekeningnya Pak, sedikit mau bagi berkat untuk Natalan. Wah, alhamdulillah juga Bapak Ibu. Bulan Natal itu berkat sampai luar biasa, sampai saya bilang teman-teman kita yang di daerah Bapak Ibu, Pak gimana ya Pak, saya punya jemaatnya kan enggak ada dana ini Pak, gimana bisa hidup. Sampai kayak begitu, saya bilang lu gak yakin Tuhan lu. Kirim berkat, ada saya kirim. Bapak Ibu, Anda perhatikan gak perlu takut ekonomi. Kadang-kadang takut didik anak bagaimana. Kalau Anda didik takut akan Tuhan, dia bertumbuh di dalam ladang Tuhan, dia bisa melayani Tuhan, dia pasti menjadi orang yang berhasil. Saya berani tekan, pasti menjadi orang berhasil. Berhasil bukan karena Anda sekolahkan di Amerika, sekolahkan di Jerman, bukan. Kalau di Indonesia tidak dididik takut akan Tuhan, berangkat ke Amerika pulang bisa rusak. Pergi ke Jerman, pulang jadi ateis. Berapa banyak teman-teman saya punya anak seperti itu. Bahkan yang paling banyak, mohon maaf Bapak Ibu, laki-laki. Pulang-pulangnya jadi, mana? Anda tahu yang begitu? Bayangi Adam senang sama Adam. Mestinya Adam senang sama Hawa. Ini Adam senang sama Adam. Yang satu lagi dari Jerman. Adam senangnya sama Hendra. Bapak Ibu. Gimana sekolah di sana rusak? Ya, pergaulan kalau nggak takut akan Tuhan, bejat. Jadi kalau Anda punya Roh Kudus, anakmu ada Roh Kudus, itu Yesus ada dalam diri Anda yang disebut Immanuel. Anda nggak perlu takut. Ini ya kitab Nabi Sefanya menjelaskan, Bapak Ibu. Yang kedua apalagi? Coba Anda lihat ayat 16. Yang kedua Bapak Ibu, karena waktu saya cepatkan ya, Bapak Ibu. Diberi kekuatan. Kekuatan. Secara manusia nggak mampu Bapak Ibu menghadapi. Nggak mampu. Sampai ada satu pendeta, padahal kaya pendeta ini Bapak Ibu. Kaya, jujur saya bilang kaya. Mobil aja bagus, ya, mobilnya Lexus, rumahnya gede, Bapak Ibu. Jemaatnya itu hampir ribuan. Dia marah-marah Bapak Ibu. Marah-marahnya tulis di itu lagi, di Facebooknya. Jemaat tidak memberi persembahan. Ilah, susah. Lah ngapain lu ngomel begitu? Hidup kita nggak bakal mati kok. Burung di udara nggak nabur aja diberkati, apalagi kita. Kita nggak perlu takut. Yang membuat Anda takut karena kerakusan Anda. Kita rakus. Kenapa? Beli 1 mau 2. Beli 3 mau 4. Bapak Ibu, hati-hati. Kerakusan itu yang membuat Anda nggak pernah puas dalam hidup. Lalu bagaimana? Anda kumpulin, diajak ke Israel nggak mau. Salah satu teman, bukan teman lah ya, kenal aja. Wah gigi dia cari duit, masih muda. Masih muda umurnya jauh dari saya, masih adik saya. Dana terkumpul sudah 6M. Dia mau usaha. Oke. Lalu jalan dong Israel, lu kan Kristen. Sekali waktu lu ngerti ke Israel itu bukan naik haji. Bukan. Israel itu memang dalam bahasa Ibrani hajj. Hajj itu naik. Haji itu artinya naik Bapak Ibu. Yang disebut haji itu artinya naik. Hajj dalam bahasa Ibrani. Saya bilang sama dia, supaya lu ngerti Alkitab ini bukan bohong. Anda tahu Alkitab tidak ditulis nama Hong Kong kan? Dalam Alkitab ada nggak Gresik? Ada nggak Tanjung Kodok? Nggak ada kan? Kalau ada Tanjung Kodok, ziarah kita ke Tanjung Kodok. Yang ada Bethlehem,
Yeriko, Anda lihat semua sampai hari ini kota-kota itu ada. Walaupun yang di Syria nama udah diganti, Bapak Ibu. Tapi ada di sini semua. Coba Alkitab itu real. Kalau dibilang palsu, tunjukkan kepalsuannya. Ini originalnya masih ada di Museum Israel, ada di Inggris. Asli. Yang menemukan aslinya siapa? Bukan Kristen. Ismail, seorang Beduin. Orang Beduin agama seberang. Dia lempar itu di kumparan, piang, pecah. Ada apa itu? Harta karun. Turun sama teman-temannya gulungan-gulungan dari scroll. Dari Alkitab, perkamen-perkamen. Wah, apa ini? Apa ditulisan kan tulisan Ibrani begitu kan? Pikir dia ini jimat, dipotong jadi haikal. Anda tahu haikal? Tetangga kita kalau kain ada di sini diikat itu namanya haikal. Itu jadikan jimat. Ya, Anda tahu jimat? Orang Jawa bilang jimat itu siji ora kerimat, ora kerumat. Jadi satu nggak dirumat. Artinya, Bapak Ibu, Anda akan merasa luar biasa pakai itu. Saya bilang kalau pakai jimat, orang Kristen pakai jimat, iso ngilang ora iso balik. Ngerti maksudnya? Kalau Anda hilang nggak bisa balik, karena di bawah iblis. Nah, ketika dia gunting-gunting, ada seorang profesor ahli. Wah ini barang purbakala, gua ganti deh. Diganti onta berapa biji, diambil. Nah itulah ditaruh museum itu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab ini asli. Aslinya masih ada barang aslinya. Jadi Anda jangan bingung, Pak ini palsu Pak, yang asli itu Barnabas. Justru Barnabas itu maling. Maling siapa? Pakai nama Framarino. Ketika Paus tidur katanya dia masuk ke library perpustakaan, dia lihat ada Injil Barnabas, dia ambil. Katanya itu katanya, Bapak Ibu. Padahal namanya bukan Framarino, namanya Mustafa de Aranda Islam, orang Turki. Lalu dia berubah menjadi agama seberang. Enggak ada. Dia dari dulu memang agamanya itu bukan dari Katolik. Jadi Bapak Ibu itu pemalsuan, belum isinya. Saya enggak uraikan dalam. Isinya di dalam Anda akan ketawa-ketawa ngakak habis. Ya, saya punya semua buku. Anda tahu buku Mormon? Saya punya. Gereja Setan, ada yang punya buku enggak? Saya punya. Saya orang yang mau belajar apa itu apa. Jadi kalau orang tanya saya bisa jawab, Bapak Ibu, karena ada buku semua. Oke, kembali lagi. Jadi Anda diberikan kekuatan. Kekuatan bukan karena Anda hebat, kekuatan bukan karena Anda latihan otot, kata Aderai. Aderai bilang kita harus latihan otot. Ya, supaya apa? Supaya otot kita tidak kendur. Kalau otot tidak kendur, tidak sampai penyumbatan. Itu latihan. Kita latihannya cuma berenang, ototnya cuma otot untuk jantung, kata begitu kan? Bukan itu. Kekuatan itu karena Roh Kudus memberikan Anda mampu menghadapi tantangan. Anda nggak perlu takut dengan tantangan. Anda punya kekuatan. Pak, masalahnya begini Pak. Anda akan tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, Bapak kok bisa bertahan sampai hari ini? Karena dia. Secara manusia saya nggak bisa bertahan. Waktu anak saya meninggal, saya kecewa dengan Tuhan habis. Kenapa? Dia itu anak baik, dia itu punya misi membangun yang dikatakan gereja di suku anak dalam. Dana dikumpulkan dari anak-anak muda bertahun-tahun. Sampai dibantu sama Penatua, beri tanah di sana, dibangun di Bengkulu. Penginjilnya ajak main-main ke sungai. Hati-hati ya di sini penginjil, kalau masuk satu daerah yang Anda tidak tahu, jangan masuk ke hutan, jangan ke sungai. Apalagi mandi. Mereka mandi, anak saya nggak mandi, ngesyut begini aja. Bapak Ibu 11 orang, 2 di atas, yang satu nggak bisa berenang, yang satu anak saya ngesyut. 9 masuk. Tiba-tiba arus datang, di bawah arus. Anak saya itu jago berenang Bapak Ibu, tingginya 182, jago main begini. Anak saya itu ganteng Bapak Ibu. Sampai orang bilang, Pak itu anak Bapak bukan sih? Gemblung ya anak gua lah. Mukanya kayak artis drakor. Ganteng Bapak Ibu kayak saya, Bapak Ibu. Lu bener dong, anak laki masa ganteng kayak mamanya? Ada anak, saudara punya anak laki ganteng kayak mamanya? Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak Ibu, dia tolongin, dipinggirin 8 orang. Tinggal 1, dia masuk lagi. Orang bilang, jangan, sudah ke tengah. Di bawah arus tenggelam 2-2. Bapak Ibu, saya lagi ada di Israel. Dia omong itu saya cuma, dek. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan bicara masuk di api nggak kebakar, masuk di air tidak, tenggelam. Kenapa anakku itu nulungi orang loh Tuhan? Bukan anak begajulan, bukan narkoba, bukan geng motor. Kenapa? Marah Bapak Ibu. Tuhan nggak jawab, sampai berulang-ulang istri saya udah nggak bisa apa-apa. Udah kayak orang setengah pingsan-pingsan begitu. Saya cuma bilang, kenapa? Akhirnya Tuhan bicara. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan dia memelihara iman. Finishing well. Gak mungkin. Kenapa mesti dia? Ada yang saudaranya 8. Kenapa bukan dia?
Kalau dia 8, mati 1 tinggal 7, betul nggak? Karena ada itu lagunya, ya. Mati 1 tinggal 9, kan begitu ya. Mati 1 tinggal 8 sampai akhirnya tinggal 1, kan begitu. Kenapa dia? Wah, marah Bapak Ibu. Tapi setelah kami pulang, nggak dapat tiket kan. Ada beberapa jenderal termasuk dulu mantan Pangdam Jaya, Pak Darbito, bersama dengan saya masih baru pensiun, sama juga Ruhut Sitompul. Pergilah mantan jenderal ini ngantar saya ke airport Jordania. Nggak ada, full. Pegawainya nggak mau lihat, nggak mau buka komputer, sudah nggak mau, pokoknya full. Tiket kita kan hangus, nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita jenderal telepon ke temannya jenderal. Biasa nepotisme itu di mana-mana terjadi Bapak. Ditelepon, jenderal itu telepon ke Emirat, diperiksa, tinggal 2, persis saya dengan istri saya. Langsung dijual, dapatlah saya 2 Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Nunggu pesawat, dia sudah pergi, dia ke Petra, saya nunggu pesawat. Itu kira-kira hampir 1 jam lebih, 1 jam setengah. Istri saya tertidur di sini. Sampai ini saya nggak berani geser karena dia nggak tidur berapa hari. Bapak Ibu, sampai kesemutan tangan saya begini. Begitu dia melek, saya bilang mau dipanggil tuh. Dia di atas pesawat, dia bilang, Pak jangan komplain Tuhan lagi. Tuhan kita itu luar biasa. Kok bisa begitu? Aku tadi tidur itu bukan tidur Pak. Aku jalan di taman. Aku lihat kembang-kembang bagus semua. Kembang-kembang itu aku gunting. Ibu-ibu kalau gunting kembang yang sudah peot, apa yang masih kuncup begini? Saya tanya ibu-ibu yang suka kembang, nggak ada. Di sini ibu-ibu ada yang suka kembang enggak? Suka ake? Masa ibu-ibu suka ake, enggak suka ake terus. Kembang yang diambil itu kembang yang begini, yang baru itu yang mahal. Digunting, apa? Ada suara, itulah anakmu di vas bungaku. Tek, saya bilang ampun aku Tuhan, aku sudah komplain Tuhan berulang-ulang. Bapak Ibu, kekuatan itu bukan karena Anda hebat. Bukan kuat, katanya apa? Bukan gagah, terus? Tapi rohmu kata Tuhan. Bapak Ibu orang Kristen, kalau Anda tahu Immanuel, Natal itu memberikan Anda dorongan. Aku menghadapi hari depanku, aku nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia memberikan aku kekuatan luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu kita lihat waktunya ya. Ayat 17. Bukan cuma kekuatan, bukan cuma Anda nggak takut, tapi diberikan kemenangan dan demi kemenangan. Bapak Ibu, kayaknya Anda kalah sekarang. Ekonomiku kayaknya keleper-keleper, tapi Anda lihat 2022 aku yakin Tuhan akan angkat kita. Anda tahu isu-isunya Indonesia terpuruk? No. Indonesia jajarnya ekonominya naik terus Bapak Ibu. Anda perhatikan secara dunia. Indonesia bukan miskin. Itu teori orang hanya menghancurkan orang-orang Indonesia. Supaya Indonesia ini pecah belah. Supaya Indonesia itu hancur. Bapak Ibu. Anda tahu sekarang ada negara baru? Ada yang tahu nggak ada negara baru? Papua Nugini. Itu ada lagi satu negara namanya Greenfield Island. Nggak tahu presidennya siapa. Referendum. Ya kayak Timur-Timur begitu. Diri sendiri. Karena apa? Udah nggak cocok. Nah Indonesia mau dibuat begitu supaya terpecah-pecah. Nanti Papua negeri sendiri, NTT negeri sendiri, Ambon negeri sendiri, Kawanua negeri sendiri, ya Jawa sendiri, mungkin Jawa juga terbagi. Ada apa? Sunda Empire. Wow. Itu orang-orang yang dipakai iblis. Iblis selalu memecah belah. Bapak Ibu, saya ditanya anak muda. Maaf ya, saya selama ini kalau nggak ada pelayanan, tongkrongan saya itu di tetangga kita. Porkabi, FBR, di markasnya Bapak Ibu duduk. Saya nggak ada kayak orang gila, paling tua. Duduk di sana, pakai topi saya, diam ngomong. Mau kopi nggak? Mau kopi, mau. 1, 2 kenal, akhirnya kenal beberapa. Sudah, itu mimbar gratis Bapak Ibu. Jadi khotbah nggak pakai mimbar, tapi bisa khotbah. Kemarin saya ajak makan, ya. Sebetulnya 12 orang, tapi yang datang cuma 6. Saya ajak makan Bapak Ibu, ajak makan. Kenapa? Karena Natal itu hari raya saya. Lu enggak ngucapin Natal enggak apa-apa? Oh enggak Pak, saya ngucapin selamat Natal ya Bapak. Nanti takut kamu jadi Kristen. Kristen berarti hebat loh. Cuma ngucapin selamat Natal langsung jadi Kristen. Dia bilang gitu. Dia ketawa. Mereka kita isi ininya. Dan dia belum mau jadi Kristen, tapi dia percaya siapa Isa alaihissalam. Bapak Ibu, itu yang penting. Jangan terus harus masuk gereja dulu. Tapi di gereja nggak percaya Tuhan. Dengeri khotbah cuma melongo gini. Berapa banyak orang kalau di gereja jadi babi? Artinya ngorok di gereja. Kenapa? Karena Anda nggak punya Roh Kudus. Orang punya Roh Kudus biar tadi malamnya Anda melek semalaman, Anda tetap akan tegar.
Karena apa? Roh yang memberikan Anda menang, mengatasi segala kelemahan Anda. Sering orang Kristen, wah maaf ya, karismatik itu paling luar biasa Pak, saya senang. Apalagi yang model-model begini pakai lampu strobo, bang, 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 bang. One way, Jesus, bang, 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 tak, duk, 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 tak, duk, tak, duk, duk, tak, duk. Waduh, saya ingat masa muda. Saya dulu masa muda begitu, boleh, bung, 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 ini dulu Bapak Ibu, ya. Masih muda dulu, boleh, apa lagu-lagu itu. Nah, kan gereja kan begitu. Bapak Ibu, jujur, gereja sekarang dunia masuk ke gereja. Dulu gereja itu masuk ke dunia. Bukan nggak boleh, ini lampu panggung boleh Bapak Ibu. Anda lihat di Hillsong. Salah satu lagi kalau di Jakarta itu JPCC. Itu pakai lampu panggung. Tapi nggak ada strobo. Anda tahu strobo? Wah itu keren, apalagi kalau sudah minumnya itu kira-kira Paman Donald. Oh, sekeliang begitu Bapak Ibu. Semakin digoyang semakin keliang, cap tikus lagi, wah lebih bahaya. Bapak Ibu, Kristen bukan begitu. Pakai lampu panggung, yes, supaya bagus, supaya keren, ya, supaya lebih indah. Jangan sampai di sana terlalu gelap juga. Waktu baca Alkitab nggak bisa, nggak bawa Alkitab Pak, di depan kan ada Pak, dibuka. Betul nggak? Jadi bosen bawa Alkitab, Bapak Ibu. Alkitab ini penting bagi Anda dan saya. Makanya saya katakan, Pak, elektronik boleh, tapi Alkitab biasa harus tetap dibawa. Karena elektronik bisa berubah, kata-kata bisa keliru. Siapa? Nggak tahu siapa yang bisa merubah. Orang-orang yang tidak suka pasti dirubah. Bisa berubah kata, lu kok nggak sama, Bapak Ibu. Anda harus perhatian, baca Alkitab pun sekarang harus Anda teliti. Ada yang bahasa Inggrisnya apa? Anda periksa. Kenapa? Kalau Anda baca-baca begini lalu Anda telan, itu sekarang banyak yang menyesatkan. Bapak Ibu, di Amerika sudah muncul Alkitab gay. Indonesia pun waktu itu mau keluar Alkitab homo. Mau keluar tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa. Terutama Alkitab 2000. Anda pernah tahu? Pernah tahu nggak? Kata-kata Allah diganti semua. Katanya Allah itu salah, harus pakai nama Elohim. Bapak Ibu. Ya betul, nama bahasa aslinya Elohim. Tapi kenapa yang lainnya sama? Pakai bahasa Indonesia, L-I doang diganti. Allah, Elohim, Adonai. Makanya nyanyinya, Adonai Elohim emethu, Elohim kayim, umelech olam, Mika moka Adonai, gadolata, figadol simka, figura. Lagunya itu mesianik. Anda bukan mesianik, orang Indonesia. Lalu bagaimana salah Pak? No, belajar yang benar sejarahnya. Belajar yang benar Bapak Ibu. Lalu mengatakan Yesus salah? Enggak. Yosua boleh, enggak masalah. Terserah Anda. Jangan dipaksain orang manggil bapaknya Pak E. Oh enggak boleh. Kalau di Jakarta harus bilang daddy ya, daddy. Orang kampung, dad, mati. Kalau Pak E biarin aja lu sebut Pak E. Mau sebut Allah silakan. Pak mau menyebut Sangti silakan. Yang penting siapa yang kau kenal secara pribadi. Bapak Ibu jangan keliru. Saya pernah pelayanan kalau dari Junction dulu ada tempat Suzuki itu. Sepeda motor apa mobil ya. Saya di situ diundang. Karyawan cuma 20 kalau 15 saya lupa, enggak banyak. Ada satu nyerang saya habis. Pak pendeta saya dapat dari Roh Kudus. Roh Kudus apa Roh Kuda? Bapak salah itu. Elu yang salah. Kenapa? Kata-kata ini muncul gara-gara di Malaysia. Malaysia ribut, enggak boleh pakai nama Allah tetangga kita. Ya, lalu orang Kristennya usul sampai di pengadilan dimenangkan orang Kristen. Kenapa? Orang tetangga kita enggak suka, namanya Allahnya harus beda katanya. Tapi kita bilang, lu sebelum ada agama lu, agama gua sudah ada. Kristen sudah lebih dulu dari mereka, pakai nama Allah. Bapak Ibu, kalau Anda tak tujui cara-cara ibadah orang dulu, Anda bingung loh. Sama kalau bahasa Ibrani, Shema Israel. Anda pernah dengar nggak itu lagu kayak orang tetangga kita yang begini? Ada, Kristen juga ada bahasa Arab. Bapak Ibu, lalu apa salah? Bukan, Arab bahasanya, ya orangnya orang Kristen. Nestorian ada di sana dulu. Lalu Yakobit ada di Arab. Jadi kita orang Kristen, kemenangan yang Anda hadapi adalah tantangan. Kemenangan yang Anda hadapi adalah dirimu sendiri. Musuh paling besar adalah dirimu sendiri. Bahkan dikatakan oleh
Billy Graham, musuh paling besar adalah dirimu sendiri. Anda bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Jadi Anda diberikan kemenangan. Bahkan Bapak Ibu, ayat selanjutnya dikatakan kita dibaharui setiap hari. Orang Kristen pasti ada pembaharuan. Pembaharuan bagaimana? Pak, aku ikut Tuhan di sini, Pak. Kok tambah lama tambah bosen ya, Pak? Nah, Anda belum punya Immanuel, Bapak Ibu. Pembaharuan itu di tengah-tengah tantangan Anda semakin rindu. Gua kepingin ibadah, kenapa nggak bisa ya? Kenapa? Kok cuma online? Gua nggak puas online. Tapi banyak orang sekarang gini, alah Pak, dengan adanya online lebih enak Pak. Kita nggak perlu ke gereja sekarang. Yang pertama kita mau kolektor, enggak kolektor juga enggak apa-apa. Yang kedua kita ibadah sambil makan jeruk bisa. Setan itu menjauhkan Anda tanpa disadari. Sampai di rumah orang Kristen pun mau cerai gara-garanya dia kerja di rumah tiap hari lihat istrinya rengsek ngomong-ngomong terus. Anda tahu di Jawa Timur ada berapa? Campur bukan yang Kristen, orang tetangga kita. 3 juta janda baru. Kenapa? Mati? Bukan. Cerai. Ketemu di rumah tiap hari itu malah senang sebetulnya Bapak Ibu. Bayangin saya dengan istri saya kalau di rumah nggak ada kerjaan apa, saling diskusi Alkitab. Kalau udah ngantuk tidur sebentar Bapak Ibu. Bangun lagi kita doa apa yang perlu didoakan. Ingat si A, si B. Kadang-kadang pokok doa. Lalu apa lagi? Bercanda. Salah nggak bercanda? Saya tanya suami istri bercanda nggak? Nggak. Ibu siapkan nasi untuk Bapak. Apa begitu? Kalau ngomong? Ibu hari ini Bapak mau ke kantor, siapkan sepatu Bapak. Apa begitu? Enggak, saya bercanda sama dia. Kadang-kadang Bapak, saya nggak ada pembantu. Kalau dia sudah cuci pakaian, saya kasihan, banyak banget kan. Saya bantu. Ya kadang-kadang ya perempuan kadang-kadang kan maunya rapi. Saya kan asal pokoknya habis dicuci di ini gantung aja belum. Salah, ini baju begini. Loh kenapa mesti beda? Iya, ini yang cucian ini yang setrikaannya nanti mungkin belakangan, ini yang baru. Oh gitu. Jadi ada aturannya. Ya udah jadi ngikutin dia. Kiri, kanan, Bapak Ibu. Tapi senang. Kenapa? Karena kita bisa bersama-sama. Tapi banyak orang dengan adanya Covid ini Bapak Ibu, rumah tangganya jadi enak. Om, saya semenjak kerja di rumah saya lihat istri saya tambah lama tambah bosen Kenapa? Resek banget semua salah. Waktu istri ditanyai kenapa? Ya Pak, sekarang ini bangkrut, biasanya kita bisa beli lipstik, yang ini sekarang nggak bisa. Loh, Bapak Ibu itu duniawi sangat kuat, kekristenan tidak. Anda dibaharui dengan adanya ini kita berpikir ke depan apa yang terjadi. Bapak Ibu nanti akan anak-anak generasi now ini tidak bakal banyak di kantor. Akan muncul kapan tidak tahu. Ini melalui Covid ini sudah dimulai. Coba Anda lihat sekarang kafe-kafe paling banyak. Kelapa Gading ada kafe baru Bapak Ibu. Saya masuk kopinya mahal. Mahal kopinya kayak di Starbucks. Saya lihat kenapa kok mahal. Setiap tempat duduk ada cop-copan listrik. Kenapa? Orang kerja di sana siang. Bawa laptop. Kopinya 1 gelas, kerjanya 4 jam. Saya bilang bangkrut lu. Iya kan? Nggak pergi-pergi di situ roti aja masih cepotong, saya cuil. Bapak sambil ngerja. Kan orang-orang di kafe-kafe begitu itu kan kopi-kopi itu kan cuman beli kopi segelas Bapak Ibu. Lalu ngetik, lihat dulu. Dan itu sekarang paling banyak di mana-mana. Ya, makanya kalau buka kafe Bapak Ibu pikir ya Anda harus siapkan juga di tempat sana untuk umum. Kalau cuma untuk orang-orang begitu, nggak untung Bapak Ibu. Sewa gedungnya berapa di Kelapa Gading? Ya, jadi dibaharui itu karena konsep Anda dengan Tuhan itu semakin membara. Immanuel ini membawa Anda semakin membara. Rasanya kalau enggak ibadah, kepingin ibadah. Bapak Ibu, rasanya kepingin ketemu teman, bukan, kepingin ketemu Tuhan. Bapak Ibu, di rumah pun Anda rasanya, iya jam doa gua. Gua tambah ini Pak, semakin ada Covid, semakin enggak ada jam doa Pak. Kenapa? Pagi kayak kerupuk dijemur Pak. Ya kan orang sekarang kan kayak kerupuk dijemur dulu. Sampai berapa jam, habis itu mesti jalan dulu ke sana. Lupa doa Pak, salah. Harus punya jam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Immanuel itu berarti yang pertama Anda nggak perlu takut kehidupan. Karena Allah memberikan kekuatan bagi Anda. Dan Anda akan diberikan kemenangan. Terlebih Anda akan dibaharui, setiap hari ada pembaharuan. Kalau Anda perempuan yang mungkin cerewet sama suaminya sejak menikah, cerewetnya luar biasa, akan dirubah. Ada orang enggak cerewet banyak, tapi setiap malam, tapi pintu depan udah dikunci belum? Udah, pintu belakang, udah, jendela, udah,
pagar udah. Itu tiap malam. Sudah 5 tahun, pintu depan udah dikunci belum? Lama-lama suaminya marah, mulutmu belum dikunci. Ayo Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita memuji satu pujian sekali lagi dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Satu pujian yang sudah saya ajarkan di sini, yaitu selancar ya, pernah ya? Belum tahu? Ku kan berdiri di tengah badai. Masih ingat nggak lagu selancar, berdiri di tengah badai. Bersama dengan Yesus kita menang, seperti orang naik selancar. Yuk kita nyanyikan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam kebenaran dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Karena Yesus sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah Bapa, setiap kami meyakini Natal bukan penyembahan dewa matahari, tapi Natal merupakan perwujudan kasih Allah bagi setiap kami. Engkau datang untuk memberikan kami kemampuan untuk menatap hari depan kami, memasuki tahun-tahun yang kami tidak mengerti. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Sang Immanuel, kami tidak pernah takut apapun yang sedang terjadi. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami kegoncangan ekonomi, kegoncangan karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan akan memberikan kemenangan, pembaharuan selalu terjadi dalam hidup kami. Biarlah Bapak, harapan kami kepada Tuhan Sang Anak Natal bukan cuma kami dibaharui, tapi kami percaya akan berjumpa muka dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan, penerima tamu, asal kolektor, pemegang LCD, soundman, singer, song leader, pemusik. Berkati semuanya. Berkati para hamba Tuhan, khususnya Pak Gembala dan juga para penatua. Pakai mereka menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pesan-pesan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini, kami lepaskan salom buat negeri ini. Aman negeri ini, aman bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kepala negara kami. Oh haleluya, Pak Jokowi Ma'ruf Amin, pakai mereka Tuhan. Oh berikan roh dan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih berkati jemaat di tempat ini. Tanpa terkecuali karena Engkau adalah Allah Immanuel itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan, arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati masa depanmu. Jangan takut, Immanuel bersama dengan engkau. Sekali lagi jangan takut, Immanuel bersama dengan engkau di tahun 2022 ini. Tuhan membimbing engkau hari lepas hari di dalam nama Yesus. Diberkati anak cucumu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati.